Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Bu Siti Hania. Saya masuk dalam promosi kesehatan ini, tergabung di tim mata kuliah promosi kesehatan dengan koordinator Bu Rosi. Untuk teori konsep perilaku dalam promosi kesehatan ini, saya akan masuk dengan 20 slide, sekitar 15 sampai 20 menit. Silahkan Anda cermati, semoga ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mulai, silahkan Anda membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka slide pertama kita. Semoga selalu diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa optimal dalam mengikuti program perkuliahan online ini. Oke, menurut paradigma hidup sehat, masih ingat ya paradigma hidup sehatnya Bloom? Di sini bahwa hidup sehat itu dipengaruhi oleh faktor genetik, berarti kondisi fisik dari tubuh seseorang, kemudian pelayanan kesehatan, perilaku masyarakat, dan lingkungan. Kita akan membahas terkait dengan perilaku kesehatan di masyarakat. Jadi perilaku kesehatan itu, perilaku mempengaruhi lingkungan, dan lingkungan pun sangat mempengaruhi perilaku. Faktor pelayanan kesehatan akan berperan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat bila pelayanan yang disediakan digunakan oleh masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan akan optimal jika masyarakat sendiri mempunyai perilaku yang baik. Faktor genetik yang tidak menguntungkan akan berkurang resikonya bila seseorang berada di dalam lingkungan yang sehat dan berperilaku sehat. Jika seseorang itu mempunyai faktor genetik yang tidak menguntungkan atau mempunyai penyakit herediter, ini akan berkurang resikonya bila dia berada dalam lingkungan yang sehat dan diikuti dengan pola perilaku hidup sehat juga. Jadi dengan demikian perilaku memainkan peran penting bagi kesehatan. Perilaku kesehatan ditentukan oleh 3 faktor ini menurut teori Green ya. Jadi ada yang pertama faktor predisposisi, yaitu faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang. Antara lain, jadi seseorang itu mempunyai faktor predisposisi, diantaranya adalah pengetahuan yang mempermudah seseorang untuk berperilaku hidup sehat. Sikap itu juga mempermudah perilaku tersebut, keyakinan dan kepercayaan, serta nilai-nilai dan tradisi. Artinya jika seseorang sudah mempunyai pengetahuan yang baik, sikap yang baik, keyakinan dan kepercayaan, serta nilai-nilai tradisi yang baik, maka itu akan mempermudah perilaku kesehatan seseorang. Yang kedua adalah faktor pemungkin atau enabling factor, yaitu faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi tindakan, antara lain prasarana dan sarana, ketersediaan sumber daya manusia. Contoh konkretnya adalah ketersediaan puskesmas, ketersediaan tong sampah, adanya tempat olahraga. Nah, jadi faktor enabling ini adalah jika ini ada, misalnya sarana dan prasarana baik, ini akan memungkinkan atau sangat mendukung perilaku atau tindakan kesehatan tadi. Yang faktor ketiga adalah faktor penguat atau reinforcing factor. Yang dimaksud dengan faktor penguat di sini adalah faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku, antara lain sikap petugas kesehatan, sikap tokoh masyarakat, dukungan suami, dan dukungan keluarga. Jadi jika sikap petugas kesehatan itu baik, sikap tokoh masyarakat mendukung, dukungan suami dan keluarga bagus, maka ini akan mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku kesehatan. Dalam slide berikutnya, ini ada hubungan antara promosi kesehatan dengan determinan perilaku. Di sini Anda dapat melihat bahwa perilaku tersebut, promosi kesehatan tersebut dipengaruhi oleh predisposing factor, enabling factor, dan reinforcing factor. Ini akan mempengaruhi perilaku kesehatan. Ruang lingkup perilaku kesehatan sendiri, menurut Becker menguraikan perilaku kesehatan menjadi 3 domain, yaitu yang pertama adalah pengetahuan kesehatan, yang kedua sikap terhadap kesehatan, yang ketiga adalah praktek kesehatan. Hal ini berguna untuk mengukur seberapa besar tingkat perilaku kesehatan individu untuk menjadi unit yang dapat dianalisis. Becker juga mengklasifikasikan perilaku kesehatan menjadi 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi pengetahuan kesehatan. Pengetahuan tentang kesehatan mencakup apa yang diketahui oleh seseorang terhadap cara memelihara kesehatan, seperti pengetahuan tentang penyakit menular, pengetahuan tentang faktor yang terkait atau mempengaruhi kesehatan, serta pengetahuan tentang fasilitas pelayanan kesehatan dan pengetahuan untuk menghindari kecelakaan. Jadi pengetahuan tentang kesehatan ini
bisa membuat seseorang ini akan mempunyai cara pandang yang berbeda terhadap faktor perilakunya. Yang kedua adalah sikap terhadap kesehatan. Sikap terhadap kesehatan adalah pendapat atau penilaian seseorang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, seperti sikap terhadap penyakit menular ataupun penyakit tidak menular, sikap terhadap faktor-faktor yang terkait atau yang mempengaruhi kesehatan, serta sikap tentang fasilitas pelayanan kesehatan dan sikap untuk menghindari kecelakaan. Jadi jika seseorang itu sudah mempunyai pengetahuan tetapi sikapnya tidak baik terhadap kondisi tersebut, maka ini akan mempengaruhi perilaku kesehatan juga. Akan tetapi jika pengetahuan kesehatannya bagus didukung oleh sikap terhadap penunjang kesehatan tersebut, maka dia akan membuat perilaku kesehatannya juga bagus. Faktor yang ketiga yaitu praktek kesehatan. Praktek kesehatan untuk hidup sehat adalah semua kegiatan atau aktivitas orang dalam rangka memelihara kesehatan. Seperti contohnya adalah tindakan terhadap penyakit menular dan tidak menular, tindakan terhadap faktor yang terkait dan atau mempengaruhi kesehatan, atau tindakan tentang fasilitas kesehatan. Nah, jadi setelah pengetahuannya baik, sikapnya baik, maka didukung oleh praktek yang baik pula. Akan tetapi praktek seseorang itu bisa saja buruk jika dia mempunyai pengetahuan yang baik namun sikapnya kurang baik. Jadi yang paling dekat mempengaruhi praktek kesehatan adalah sikap. Yang terakhir adalah perubahan perilaku yang terjadi ini bisa kita evaluasi dan terdiri dari 3 karakteristik. Yang pertama adalah perubahan intensional, yaitu perubahan yang terjadi berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, bukan faktor kebetulan. Jadi ini akan bersifat intensif atau terus-menerus. Perubahan yang terjadi ini berdasarkan pengalaman yang dialami, praktek yang dilakukan secara urut dan runut, jadi bukan perilaku yang sesaat. Yang kedua adalah perilaku positif dan aktif. Positif jika perubahannya baik, bermanfaat dan sesuai harapan, dan merupakan sesuatu yang baru akan lebih baik dari sebelumnya. Disebut aktif jika perubahan tersebut tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi karena usaha individu itu sendiri. Perubahan efektif dan fungsional, yaitu perubahan yang ketiga. Dimaksud efektif yaitu perubahan tersebut berhasil guna dan membawa pengaruh dan makna yang positif terhadap individu. Fungsional dimaksudkan yaitu perubahan tersebut relatif menetap dan setiap saat apabila individu membutuhkan. Perubahan tersebut dapat diproduksi dan dimanfaatkan. Jadi 3 karakteristik ini yang harusnya melekat pada perubahan perilaku seseorang. Jika perubahan hanya bersifat relatif, kemudian tidak intensif, ataupun perilaku tidak efektif, maupun perubahan tersebut hanya bersifat negatif ataupun pasif, maka ini belum disebut sebagai perubahan perilaku yang konstan atau berubah. Oke, sekian dulu materi tentang perilaku kesehatan dan perilaku kesehatan dalam promosi kesehatan. Terima kasih atas waktu yang digunakan untuk mendengarkan mata kuliah ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Silahkan Anda mengisi kuis di akhir dari materi ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.